Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amili. Ya Rabbi Mustafa bil maqasidana waghfir lana ولن يضيق رسول الله جاءوك بي إذا الكريم تجلى باسم منتخب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة من يد القبول وتمام كل سؤال معمول صلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبنية أن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يرزقنا كمن الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولمعلمنا في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala rahimahullah wal maqalatu sabi'atu wal 'ishruna, dan maqalah yang ke-27 ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, addi mabtaradallahu alaika bitamami takun a'badan nasi ay tasiru aktsaran nasi ibadatan. Nabi bersabda, addi mabtaradallahu alaika, tunaikan apa yang Allah wajibkan kepadamu, bitamam, dengan sempurna. Takun a'badan nasi, niscaya jadilah engkau sepaling ibadahnya manusia. Ai artinya tasiru aktsaran nasi ibadatan, engkau akan menjadi sepaling banyak manusia dari ibadahnya. Jadi kata Nabi, apa yang Allah wajibkan kepada kita, tunaikan dengan sempurna. Jadi jangan cuma dikerjain, tapi sempurnakan. Sempurnakan maksudnya apa? Semua yang terkait dengan perintah Allah itu kita penuhi. Contohnya apa? Syaratnya, rukunnya, sunnahnya, sama adabnya. Sholat misalnya, syaratnya penuhi, udah masuk waktu, hadap kiblat, nutup aurat, ya. Rukun-rukunnya penuhi dengan sempurna, maksudnya jangan asal-asalan, jangan. Bacaan-bacaannya, rukunya, sujudnya, jangan tergesa-gesa. Tambah lagi sunnah-sunnahnya, ya. Baca a'udzu, baca iftitah, baca basmalah, baca surah, takbir intikal, baca tasbih, itu namanya sempurna. Adabnya, apalagi adabnya, khusyuk, khudu, ya. Menundukkan diri di hadapan Allah. Begitupun ibadah lain, puasa jangan hanya nggak makan nggak minum, nafsunya dikendalikan, nafsu mata, nafsu kuping, nafsu kaki, nafsu tangan, ya. Itu kalau kita kerjakan yang Allah wajibkan, kita kerjakan dengan sempurna, maka engkau akan jadi orang yang paling banyak ibadahnya. Karena apa? Ibadah yang dilakukan dengan tamam itu pahalanya besar. Makanya secara ekstrim Nabi mengatakan tidurnya orang alim lebih bagus dari ibadahnya orang jahil.
2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih baik dari 100 rakaat orang yang tidak berilmu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini harus kita terus tingkatkan. Kalau dalam Quran Allah perintah kita itu hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga sholat kalian. Bukan hanya tunaikan, bukan, jaga gitu. Kerja ini yang apa? Yang benar. Dan bisa juga maknanya kalau kita mengerjakan dengan sempurna, itu kita akan terdorong untuk meningkatkan terus. Kerjain yang sunnah-sunnah, ya. Ngerjain yang di luar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban saja. Jadi pesannya itu, tunaikan apa yang Allah wajibkan dengan sempurna. Ya. Jangan separoh-separoh, ya. Rukunnya dikerjain, sunnahnya enggak. Sunnahnya dikerjain, adabnya enggak. Ya. Baca Quran itu kan ada adabnya. Ya. Puasa ada adabnya. Berdoa ada adabnya. Semua ada apanya? Adabnya. Termasuk kita baca kitab ini ada adabnya. Baca kitab walaupun nggak wajib berwudu, usahakan dalam keadaan wudu, tapi adab kita. Naruh kitab jangan sembarangan. Usahakan kalau bisa menghadap kiblat. Itu namanya adab-adab belajar. Ya. Kemudian wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi. Aitasiru akbaron nasi bugdon lid dunya wa i'radan anha. Wajtanib, dan jauhilah olehmu maharimallah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang diharamkan, apa ya? Jauhi. Yang diharamkan juga nggak sedikit, Pak. Nggak cuma berzina, nggak cuma makan-makan yang haram, ya. Tapi termasuk apa? Sombong, ujub, ya. Kemudian riba, itu termasuk yang dilarang oleh Allah. Nggak cuma makan babi, minuman keras, banyak yang dilarang. Jauhi yang diharamkan. Kalau kamu jauhi yang diharamkan Allah, takun azhadan nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling zuhud. Menjadi manusia yang paling apa? Zuhud. Maksudnya apa? Aitasiru akbaron nasi bughdhan lid dunya. Engkau akan menjadi manusia yang paling besar kebenciannya terhadap dunia. Wa yaradan anha, dan engkau akan menjadi manusia yang paling berpaling dari dunia. Jadi berpaling dari dunia, benci kepada dunia, bukan berarti anti terhadap dunia, bukan. Ya. Kita pahami dari makna zuhud dulu. Zuhud itu adalah orang yang tidak bangga dengan apa yang Allah berikan dan tidak bersedih dengan apa yang Allah ambil. Ya. Kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang kalau nggak zuhud, Pak, punya harta sedikit, sombong. Karena merasa punya dia sendiri. Tapi kalau kita zuhud, oh ini titipan Allah yang harus dijaga, yang harus dijadikan jalan untuk meraih ridho Allah. Ya. Begitupun kalau kehilangan sesuatu, kalau kita melekat terhadap sesuatu, kehilangan sesuatu, kita menderita, Pak. Jangankan kehilangan yang besar-besar, hilang mobil, hilang rumah, hilang uang, ya, hilang yang kecil-kecil aja, menderita. Sendalnya hilang, Pak. Sendalnya hilang, darahnya naik, Pak. Karena terlalu apa? Merasa memiliki. Padahal hakikatnya nggak ada yang kita miliki, Pak. Semua yang ada pada kita ini hakikatnya apa, Pak?
Milik siapa? Milik Allah. Itu kesadaran bahwa segala sesuatu itu milik Allah secara mutlak, itu harus kita hadirkan supaya hidup kita tenang. Supaya hidupnya apa? Tenang. Ya. Yang namanya titipan, kapan aja yang punya mau ngambil kan nggak apa-apa. Masa sih tetangga nitip motor sama kita, dia pulang kampung ke Kebumen, nitip motor, Pak, silakan pakai, nggak apa-apa. Nanti kalau saya balik saya ambil lagi. Dititipin, Pak, sampai setahun. Enak nggak dititipin setahun boleh pakai? Enak. Kamu kalau kita nyewa mahal itu. Giliran yang punya datang mau ngambil lagi, marah-marah dia, Pak. Pantas apa nggak begitu? Nggak pantas. Lu kan cuma dititipin. Nah, kebanyakan kita sekarang begitu, melekat ya terhadap apa yang kita pegang. Ya. Jadi dunia itu taruh di tangan. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, taruh di bawah telapak kakimu. Jadi butuh nggak butuh? Karena hakikatnya apa yang kita butuhkan apa sih? Yang paling manusia butuhkan itu bukan makanan, bukan minuman, bukan seks, tapi apa? Oksigen. Coba Bapak nggak napas 3 menit, kira-kira masih hidup apa enggak? Mati. Kalau makan masih bisa ditahan, Pak, sampai 3 hari, sampai seminggu. Orang nggak makan nggak mati. Kebutuhan yang kedua tuh air, baru makan, baru yang lain-lain, ada mobil, motor. Ini kan kita kagak. Pikiran kita bukan, oh yang saya paling butuh nih udara. Tapi berlimpah udara itu kan Allah kasih. Nah, kalau kita menyadari itu, Pak, yang ada kita bersyukur. Ya. Dalam konteks tasawuf, ya, kalau kita menjauhi yang dilarang oleh Allah, karena kita cukup dengan apa yang Allah berikan dari yang halal-halal, kamu akan jadi manusia yang paling zuhud. Enggak terikat terhadap dunia. Ada tidak membuat sombong, tidak ada tidak membuat menderita. Mohon maaf, Pak, saya tanya, Pak, kalau buat pengusaha duit 1 miliar itu sedikit apa banyak? Dikit, Pak. Dia menderita kalau cuma pengen duit 1 miliar. Tapi buat bapak-bapak, mohon maaf ya, saya bukan maksudnya merendahkan, duit 10 juta banyak nggak, Pak? Ini duit 10 juta di kantong nih, happy nggak, Pak? Happy. Jadi bukan soal banyak sedikitnya, tapi soal bagaimana jiwa kita, hati kita ya menyikapi apa yang kita punya. Mungkin yang sepuh-sepuh zaman dulu makan itu kan nggak macam-macam. Pagi-pagi cuma makan nasi goreng sama daun mengkudu. Itu sampai bersih, Pak, nggak ada sisa 1 mata 2 mata, nggak ada. Bener nggak? Sekarang coba, Pak, anak cucu kita pagi-pagi sarapan ada ikan, ada ini, ada itu, masih kurang yang dia mau ngomel-ngomel nggak, Pak? Nah, itu kita harus ajarkan anak-anak kita seperti itu, diajarkan sabar, ya, diajarkan qanaah, ya, supaya hidupnya tidak menderita, ya. Sebab kesenangan itu, Pak, kebahagiaan itu bukan soal banyak sedikit, ya, tapi bagaimana kita menyikapinya, ya. Makanya kalau kita jauhi yang Allah haramkan, ya, kau akan jadi manusia yang paling zuhud nanti. Tidak terikat kepada benda, terikat hanya kepada siapa? Pada Allah. Makanya doanya diajarin Nabi, Pak. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalali an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang halal darimu, sehingga aku tidak tertarik dengan yang haram. Kan maknanya begitu. Jadi kita minta dicukupkan oleh Allah dengan yang halal. Istri yang halal, udah cukup. Ya, jangan pakai nyari-nyari yang haram. Kalau kita nggak cukup, Pak, dengan yang halal, udah nyari-nyari yang apa? Yang haram. Padahal rasanya
Tuh, tahu tapi. Memang rasanya beda apa? Hah? Cuma nafsunya aja yang beda kan? Ya. Cuma nafsunya aja yang apa? Rasanya apa sama? Ya, katanya itu saya belum tahu. Ya. Jadi Ustadz Mahfud jangan dicoba-coba ya. Nah, itu begitu. Kemudian wardha bima qasamallahu laka minar rizqi takun aghnan nasi aitasiru aktsaran nasi malan. Yang ketiga kata Nabi wardha ma qasamallah. Ridholah ya. Terimalah bima qasamallah dengan apa yang Allah bagi, apa yang Allah berikan laka kepadamu. Ya. Minar rizki daripada rizki, terima yang Allah kasih Pak. Dikasih 1 juta terima, dikasih 10 juta terima, dikasih 100.000 terima. Menerima dan meyakini di situ ada kemaslahatan. Di situ ada apanya Pak? Ada kemaslahatan. Kalau kita nggak pernah puas dengan apa yang Allah beri Pak, maka kita akan selalu merasa apa tuh akhirnya? Kurang. Karena merasa kurang, akhirnya menderita. Menderita Pak. Tadi saya bilang pengusaha harus gaji sekian orang, duitnya kurang. Pusing nggak Pak? Pusing. Karyawan karena butuhnya cuma 5 juta, 6 juta sebulan, dapat 7 juta. Pusing nggak dia? Enggak. Padahal duitnya lebih banyak mana Pak? Lebih banyak pengusaha. Nggak pusing. Karena apa? Kebutuhannya tadi. Dia merasa cukup dengan uang 7 juta, dengan uang 6 juta, bahkan dengan uang 3 juta, dia udah merasa cukup. Tapi kalau merasa kurang Pak, menderita. Dan bukan hanya menderita, kadang sampai meninggal dunia. Karena terlalu apa Pak? Memikirkan. Tekanan darah naik, ya, hipertensi, ya. Akhirnya udah kemana-mana dah, tuh. Ya. Ini penting banget Pak. Makanya ada yang disebut dengan tasawuf modern, ya. Justru orang-orang modern yang butuh apa Pak? Tasawuf. Ya. Tentang apa namanya? Mengelola apa? Mengelola hati. Mengelola pikiran kita supaya kita dengan apa yang Allah berikan ya, yang ada malah bersyukur, bukan apa Pak, bukan menderita ya. Jadi yang Allah kasih apa aja Pak, dikasih sehat, dikasih sakit, terima ya, karena pasti di balik itu ada apa, ada hikmah ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita bisa menangkap hikmah itu Pak, Allah bilang pasti kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi penting terus latih cukup ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak cukup Pak, terlalu banyak keinginan ini, keinginan itu, menderita. Ya. Padahal nggak sedikit orang-orang yang nggak punya apa-apa tapi dia bisa bahagia Pak. Orang-orang di kampung yang cuma ke sawah, balik ke rumah, sawah rumah, siang dibawain nasi, makan ikan asin, ya, sama sambal, sama lalap. Bahagia nggak mereka Pak? Bahagia. Sore pulang, sholat maghrib, isya, ya, zikir sebentar, terus ngantuk tidur, bahagia nggak Pak? Sekarang orang-orang kota enggak Pak. Kalau belum jam 1 belum pulang ke rumah. Karena apa Pak? Pikirannya masih apa? Pusing. Cari tempat-tempat yang bisa apa? Menenangkan pikirannya. Padahal cuma sesaat. Sesaat. Hidupnya jadi nggak sehat. Ya. Jadi kepuasan terhadap yang Allah berikan ini harus dilatih. Ya. Ya. Sering-sering ngucapin apa Pak? Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi terima kasih ya Allah. Saya tiap bangun tidur itu Pak,
Yang saya baca diantaranya alhamdulillahi ala ni'amihil mutakatsirah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang sangat banyak. Bahkan saya katakan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas kondisi apapun yang ada pada diri saya. Itu kalau kita hayati betul Pak, insya Allah sehat. Ya, badan sehat, pikiran tenang. Ya, orang yang bisa menguasai pagi harinya, dia akan memenangkan satu hari itu. Tapi kalau pagi hari kita udah kalah Pak, sama pikiran-pikiran yang jelek, habis Pak. Ya, hidup kita tidak ada bahagianya. Ya, karena tujuan agama apa sih Pak? Lisa'adatid daroin, supaya orang itu bisa merasakan bahagia di dua kehidupan. Dunianya dia hasanah, akhiratnya dia hasanah. Tuh. Ya, jadi agama ini bukan bikin kita menderita, Pak. Bahkan Allah bilang apa? Maja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah nggak mau menjadikan agama ini satu hal yang menyulitkan buat kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Cuma kita kadang-kadang bikin susah sendiri, ya. Itu tiga itu dipesan sama Nabi, ya. Tunaikan apa yang Allah wajibkan dengan sempurna, kemudian jauhi apa yang Allah larang, ya. Kemudian yang ketiga, ya, cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan terus-menerus merasa Bapak kurang. Kamu akan menderita. Jadi diamalin Pak supaya lebih bahagia, ya. Wal maqalatu tsaminata wal isyruna. Maqalah yang ke-28 an Shalihil Marqidi radhiyallahu anhu, dari seorang namanya Syekh Shalih Al-Marqidi, kalangan tabi'in radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Annahu marra bi ba'did diyar, bahwasannya satu waktu dia melewati sebagian rumah-rumah di jalan nih Pak, ngelewatin rumah-rumah, ya. Faqala ya diyaru, maka kemudian dia berkata, ya diyaru, wahai rumah, wahai rumah-rumah, aina ahluk, mana penghunimu? Aina mu'nisuka, mana pendudukmu? Al-awwalun, penduduk-penduduk atau orang-orang yang tinggal pertama kali di rumah ini. Kayak kita Pak, mohon maaf ya, kadang-kadang kita tinggal di rumah itu kita merupakan orang yang ketiga atau yang keempat. Ini dulu rumah ngkong kita, ditempatin sama orang tua kita, sekarang ditempatin sama kita. Itu harus dibayang-bayangin Pak. Iya ya, dulu ini bang ngkong saya, sekarang dia udah nggak ada. Dulu yang nempatin ibu bapak saya, ya. Sekarang orang tua saya udah nggak ada. Maksudnya apa Pak? Besok kita pun bakal nggak ada. Itu maksudnya begitu. Coba ada yang punya rumah di kampung, ya. Dulu kita datang orang tua kita masih ada, bapak kita masih ada, ibu kita masih ada, kita cium tangan, kita ngobrol. Sekarang kagak ada. Sedih nggak Pak? Sedih. Nanti kamu begitu, gitu. Kamu nggak selamanya nempetin apa Pak? Rumah. Bahkan kadang-kadang ada orang menghabiskan waktu untuk ngebangun rumah Pak. Bertahun-tahun dibikin tuh rumah. Jadi rumahnya Pak miliaran harganya. Begitu tinggal masuk Pak meninggal. Ada gunanya nggak tuh Pak? Ada. Padahal waktu habis untuk bangun itu. Makanya kata Nabi, jangan cuma rumah dunia yang kamu bangun. Tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Tuba, beruntunglah man bana qabrahu, orang yang membangun kuburnya. Bikin kamar-kamar yang mewah di dalam kubur Pak. Bukan kita gali lubang, kita bikin nyuruh tukang bangun kamar-kamar, bukan. Bangun kubur itu dengan amal soleh. Hadir di majelis ilmu, kalimat-kalimat thayyibah,
baca Quran. Itu namanya kita lagi ngapain tuh? Lagi bangun kubur. Qabla ayyadkhulahu. Beruntung kalau dia bangun tuh kubur sebelum dia masuk ke dalam kubur. Tapi orang sekarang salah memahami, Pak. Membangun kubur itu beli kuburan yang harganya mahal. Sebelum gua mati, gua investasi dulu. Beli kuburan di apa namanya Karawang. Apa ada hills? Nah, San Diego. Lagi Al-Azhar. Kira-kira Pak kalau kita tempatnya bagus begitu, itu malaikat munkar nakir jadi sungkan nggak nanya kita? Enggak, malah gergetan dia. Lu ngapa galak ginian? Lu mati aja masih mau sombong juga. Ya kan? Nah, mendingan di pojokan tapi fasilitasnya mewah, di dalam kan daripada luarnya mewah, dalamnya apa Pak? Waduh. Dalamnya perabotan tukang Pak, martel, tang, gergaji, serem itu. Kalau nggak percaya, summa latarawunnaha ainal yaqin. Nanti waktunya kau akan melihat. Ya, ainal yaqin. Kalau sekarang kau melihat dengan ilmu, nanti kau akan melihat dengan ainal yaqin. Sebab kata orang yang baca talqin, annal mauta haq, wa annal qabra haq, wa anna na'imahu haq, wa anna adzabahu haq, wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haq. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah terkait dengan kubur itu bukan sesuatu omong-omongan yang bikin kamu takut, bukan. Itu semuanya hak. Semuanya itu pasti benarnya. Cuma dimensinya berbeda dengan dimensi kita. Karena kalau kita ini alam syahadah. Kita dunia ini disebut alam apa? Alam nyata. Alam barzah itu udah bukan alam syahadah. Dia maksudnya perkara apa? Goib. Goib itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi bisa dilihat sama makhluk lain, sama Allah, sama malaikat. Itu mereka bisa lihat. Sama orang-orang tertentu, nabi-nabi, wali-wali itu bisa ngelihat, Pak. Kalau kita bukan nggak bisa ngelihat, ya kita sendiri yang menutupi mata kita dengan maksiat, sehingga kayak gitu nggak bisa apa? Kelihatan. Ya. Nah ini pesannya begitu Pak. Jadi kalau kita di rumah, ya bayangin, ya kalau itu rumah kita, bayangin sampai kapan kita di sini. Sampai kapan kita tidur di kamar ini? Coba Pak, rumah-rumah yang di Menteng, rumah-rumah yang di Pondok Indah, Menteng dah, dulunya punya siapa tuh Pak? Dulunya punya orang situ, dibeli sama orang lain kan, dibangun rumah baru. Nah yang punya pertama kemana? Udah meninggal. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi punya rumah jangan cuma sekedar bakal tinggal saja, ya. Tapi punya rumah bisa menjadi apa Pak? Nasihat buat kita, ya. Wa aina imaruka aibanuka al-madun. Kemudian kata Saleh Al-Markidi, mana orang-orang yang membangunmu wahai rumah? Imaruka aibanuka, orang-orang yang membangun. Al-madun yang telah lalu. Wa aina sukanukal aqdamun, dan mana pendudukmu yang terdahulu, yang menempatimu yang dulu mana? Ya. Ini karena dia orang soleh, fahati fabihati, dia dengar tuh suara. Ya. Kayak kita kan sebenarnya Pak sering dengar suara, cuma nggak ada sosoknya siapa yang mengatakan suara itu. Suaranya di mana Pak? Ada di kepala kita. Suka nggak Pak ngedengar suara? Suka. Tuh. Dia ngomong begitu, kedengeran tuh di pikirannya, ya. Apa suara yang ada di pikirannya itu? Aisohabi soihun, terdengar teriakan orang yang berteriak. Fasami asautahu, maka dia mendengar suaranya. Suara itu sangat jelas, sangat nyata.
Karena kalau kita konsen, kita tenang Pak, suara-suara yang di kepala itu akan terdengar nyata. Tinggal suaranya itu suara baik apa suara buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Karena Allah akan mengilhamkan kepada jiwa fujuroha, dorongan untuk berbuat dosa, wa taqwaha, dan dorongan untuk berbuat baik. Ya. Apa yang dia dengar Pak? Fasami'a sautahu wa lam yara syakhsahu. Dia dengar suara tapi dia tidak lihat sosoknya, siapa yang bersuara. Sama kayak kita Pak, di pikiran banyak suara tapi kita nggak tahu itu dari siapa, ya. Bisa dari setan, bisa dari malaikat, ya. In qata'at atharuhum, suara itu mengatakan in qata'at atharuhum ay alamatuhum, telah terputus bekas-bekas mereka atau tanda-tanda mereka. Oh, orang yang tinggal ini udah nggak ada bekasnya, barang-barangnya udah nggak ada, perabotan-perabotannya udah nggak ada, ya. Kalau itu rumah ada yang gantiin, diganti sama penghuni baru. Kalau nggak ada yang gantiin, udah jadi rumah kosong. Coba Pak pikirin, sekali waktu pikirin, kita ini di rumah ini sampai kapan ya? Pasti akan ada waktunya Pak, ya. Tapi kadang-kadang orang buat rumah, ya, memperindah rumah itu sampai menghabiskan waktu hidupnya Pak. Habis waktu bakal apa Pak? Mikirin apa? Nyakepin rumah, ya. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah olehmu annamal hayatud dunya, bahwa yang disebut dengan dunia itu adalah la'ibun, cuma main-main saja. Banyak orang hidup di dunia Pak, waktunya habis buat main-main, main bola, main gundu, main layangan, main catur. Bukan sekedar main Pak, hobi. Hobinya over, hidupnya habis untuk itu. Main musik, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai habis waktu. Walahun, sendagurau. Ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk sendagurau, ya, cari tempat-tempat yang dia bisa apa Pak, bercanda-canda, ya. Makanya reuni bukan setahun sekali Pak, reuni bisa setahun 10 kali, 20 kali. Reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, cuma nyari itu suasana. Habis buat sendagurau. Wazinatun, ada orang yang habis dunia untuk berhias, aksesoris, pakaian bagus, cincin bagus, sepatu bagus, mobil bagus, rumah bagus. Habis waktunya Pak. Wa tafakhurum bainakum, ada orang yang habis waktunya hanya untuk berbangga-bangga di antara kalian. Zaman sekarang apa disebutnya? Fixing ya, apa namanya Mas Muhammad disebutnya? Fixing ya. Jadi memamerkan apa? Kekayaan, flexing, mohon maaf. Kadang-kadang juga nggak sesungguhnya, belum lunas ya, belum bayar, ya, dipamerin Pak. Ya, wa takatsurum fil amwali wal aulad. Banyak orang yang menghabiskan waktu dunia untuk memperbanyak, berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Ya, sebelum kawin yang ditanya apa Pak? Udah punya rumah belum lo?
Ya kan? Udah punya mobil belum? Ya kalau mau ngelamar kan ditanya begitu, dia kerjanya apaan itu? Ntar udah kerja, yang ditanya apa Pak? Anak lo udah berapa? Ya kan? Mohon maaf, kalau yang belum punya keturunan kadang-kadang sedih nggak? Sedih. Karena pikiran dia bahwa punya anak itu akan menyenangkan. Belum tentu juga. Kalau anak lu durhaka, kata orang mendingan gua punya anak, begitu ngomongnya. Betul betul. Ya, nanti udah punya anak, udah pada nikah Pak, yang ditanyain apa? Cucu udah berapa? Pak Haji Kasimun cucu udah berapa? Tuh. Bukan ditanyain kerjaan lagi Pak. Yang ditanyain apa? Cucu. Cucunya udah pada nikah ditanyain. Cicit udah berapa? Orang yang cucunya banyak, cicitnya banyak, sukses-sukses. Bangga nggak dia Pak? Bangga. Itu watafakurum bainakum. Padahal hidup bukan itu. Hidup bukan untuk itu. Kamu kalau hidupnya hanya untuk main-main, senda gurau, berlomba-lomba, memperbanyak harta, berbangga-bangga, menderita kamu. Karena nggak semua yang kita inginkan bisa apa Pak? Terwujud. Dan ketika nggak terwujud itu bukan karena kekurangan dan keburukan kita, bukan. Bisa jadi itu untuk kebaikan kita. Lo dikasih miskin aja udah sombong, apalagi dikasih kaya loh. Orang nggak ada yang apa Pak? Nggak ada yang nempil sama dia. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi pahami hakikat hidup ini apa, makna hidup ini apa, kita dari mana, sekarang ada di mana, mau kemana. Dan itu seringkali kita abaikan karena kesibukan kita Pak. Dengan hal yang tadi tuh laibun walahun wazinatun watafakurum bainakum watakaturun fil amwali wal aulad. Habis waktumu. Ya belum lama kan ada artis Pak, begitu bangun rumah jadi ya Allah meninggal Pak. Padahal kerjanya itu habis-habisan kerjanya. Ya, itu cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya kalau rezeki ngikutin. Karena semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu. Sedikit lagi. Kemudian wabaliyat aifaniyat tahta turabi ajsamuhum, dan telah lenyap. Aifaniyat itu lenyap, ya baliyat artinya faniyat lenyap. Tahta turabi, di bawah tanah, ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Bahkan jasad-jasadnya saja sudah tidak berbekas. Orang-orang yang meninggal tahun-tahun 40-an Pak, hampir udah nggak berbekas. Ya. Wa baqiyat a'maluhum qalaida ay atwaqan fi anaqib. Sedangkan amal-amal mereka itu kekal. Ya. Qalaida itu melingkar, ay atwaqan, atwaqan melingkar fi anaqim, di leher-leher mereka. Itu yang kata Allah, wa nahsyuru lahu yaumal qiyamati kitabayalqahu mansyura. Jadi secara apa namanya Pak? Secara informasi ya, begitu orang meninggal Pak, udah digantung ini Pak kitabnya. Kayak bapak-bapak mau pergi haji, mau pergi umroh, ada apanya Pak? Ada ID card. Ya. Sekarang Pak, data-data nggak mesti tebal-tebal Pak, kasih barcode aja. Kasih apa? Barcode. Keluar semua itu Pak data. Nama siapa? Ya. Paspor nomor berapa? Visa nomor berapa? Hotelnya di mana? Itu di dunia aja begitu Pak. Pakai apa Pak? Kalau orang haji umroh namanya ada siskopatu. Ya. Di situ di ID card-nya ada apa? Data-data pribadi kita. Itu nanti wa nahsyuru yaumal qiyamati kitabayalqahu mansyura. Ketika dibangkitkan, itu kita udah nggak gantung Pak. Di situ catatan-catatan
catatan-catatan, bukan catatan digital, Pak. Sekarang kan jejak digital orang aja bisa dibaca, ya. Apalagi kecanggihan ilmunya Allah kan, yang Allah titipkan nama kita aja luar biasa. Dan kata Allah saat itu, Iqra kitabak, silakan sekarang Anda baca kitabmu, bukumu, baca itu, ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini, kata Allah, dirimu yang menjadi penghisab apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tahu yang dulu kamu lakukan. Makanya jejak-jejak keburukan itu harus dihapus. Harus diapain? Hapus. Bagaimana cara menghapusnya, Pak? Taubat. Taubat itu menghapus, Pak. Dan Allah itu Maha Tawwab. Allah itu amat menerima taubat. Bukannya Allah itu menerima taubat, Pak. Amat sangat menerima taubat. Maksudnya apa, Pak? Sebesar apapun dosamu, kalau kau datang meminta ampun, aku ampuni. Sesering apapun kau datang kepadaku, mengetuk pintuku, kata Allah, sebelum kau ketuk, aku sudah mengampuni. Tuh Allah sifatnya, Pak. Nggak kayak kita. Sekali lu salah, gua maafin. 2 kali masih oke lah. 3 kali, ntar dulu, udah mau mikir dulu dah. 4 kali, tidak ada maaf bagimu. Tuh. Kalau Allah nggak begitu, Pak. Innahu kana tawwaba. Yang penting nyawanya belum sampai di kerongkongan. Sebab kalau nyawa udah sampai di kerongkongan, Pak, kita udah nggak sadar, udah sakarot kita. Sakarotil maut, udah nggak sadar, ya, ketakutan, kesakitan itu yang kita hadapi. Nah, kata suara tadi begitu, ini orang udah nggak ada, bandanya udah nggak ada, badannya udah nggak ada. Yang masih ada apanya, Pak? Catatan perbuatannya itu, Pak, udah tergantung di. Jadi pesannya itu, ya, jangan fokus kita kepada hal-hal yang sifatnya materi, ya, membuat kita lalai mengisi catatan-catatan kitab kita dengan hal-hal yang apa, Pak? Baik, ya. Kemudian hayati bahwa setiap hari itu adalah berjalannya apa, Pak? Malaikat raqib dan atid, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu Quran. Ma yalfidhu min qaulin, apa yang keluar dari lidah kamu, ya, setiap hari, ya, satu kata saja, illa ladaihi raqibun atid. Ada 2, ya, ada 2 malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Satu namanya raqib, satu namanya atid. Bapak cuma ngomong Allah, begitu aja. Ya Allah, catat raqib. Duduk di sini, catat sama dia. Yang lebih gede pahalanya dari sholat 100 rakaat. Ya, lebih gede bahkan dari 1000 rakaat. Lebih gede dari 1000 nengokin orang sakit. Lebih gede dari 1000 mensolatkan jenazah. Lebih gede daripada 1000 mengiringi jenazah. Padahal satu jenazah aja, kata Nabi, pahalanya 1 qirot. Kata sahabat, apa itu 1 qirot ya Rasulullah? Itu nilai emas sebesar Jabal Uhud. Makanya kalau orang meninggal jangan kita malas-malas nyolatin jenazah. Itu pahalanya 1 qirot. Kalau kamu habis sholat ngikutin ke kuburan, tambah lagi 1 qirot. Kalau kamu lakukan itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, hitung aja dah. Ini kan orang kagak haji, umroh, sholat jenazah pada kagak mau. Nah, ngaji itu, Pak, hadir di majelis ilmu lebih dari itu semua. Ya, kembali lagi pesan yang pertama, tunaikan apa yang Allah wajibkan dengan sempurna. Jangan asal-asalan. Jauhi apa yang Allah haramkan. Kau nanti akan menjadi orang yang paling zuhud. Enggak ada kemelekatan. Ya. Yang ketiga, ridholah dengan apa yang Allah beri. Ya.
Nanti kau akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Pesan berikutnya, kalau kita lihat rumah atau tinggal di rumah, ya coba Pak sekali waktu direnungkan. Dulu siapa yang tinggal di sini ya? Nyak kita, bapak kita sekarang udah nggak ada. Ya. Begitupun kita. Ya. Maka jangan habiskan waktumu untuk ngurusin terlalu besar buat apa Pak? Hal yang sifatnya materi atau duniawi. Wallahu alam. Ini kayaknya pada ketakutan ngaji ya? Takut nggak Pak? Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Ciri ilmu yang bermanfaat itu 3. Ciri ilmu yang bermanfaat berapa Pak? 3. Yang pertama, menambah rasa cinta dan takutmu kepada Allah. Cinta kepada Allah, takut terhadap ancamannya. Kalau kita dapat ilmu kemudian menambah cinta kita, menambah rasa takut kita terhadap ancamannya, berarti ilmu itu apa Pak? Manfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah menambah dorongan ke dalam diri untuk meningkatkan ibadah. Berarti kalau ada dorongan, ilmu manfaat. Yang ketiga, ciri ilmu bermanfaat itu, dengan ilmu itu kita jadi tahu aib atau kekurangan diri kita. Itu yang kita disuruh minta sama Allah ya. Nabi ngajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Silakan yang mau nanya sebelum kita tutup. Ya, silakan Mas Waimin. Ya. Ya. Jadi Pak, pemberian orang tua itu ada yang sifatnya hibah, ada yang sifatnya wasiat, ada yang sifatnya waris, harta pusaka. Kalau hibah ini diberikan saat orang tua masih hidup, enggak nungguin mati, namanya hibah. Namanya hibah mau bagi rata, kayak mau yang atau lebih banyak karena susahan, yang atau lebih sedikit karena kayaan, nggak apa-apa. Asal diberikannya sebelum mati. Kalau kayak tadi namanya wasiat. Kalau wasiat nggak boleh terkait dengan warisan. Kalau wasiat itu untuk memberikan orang-orang yang nggak masuk ahli waris, anak angkat, keponakan yang tinggal sama dia, atau orang yang selama ini ngebantu dia, atau misalnya untuk wakaf misalnya. Nanti kalau saya meninggal, kalau bapak meninggal, jangan semuanya dibagi ya, tolong yang 100 meter untuk bangun musola misalnya, itu boleh. Tapi kalau untuk ahli waris nggak boleh. La wasiyata liwarithin, ya, tidak ada boleh menggunakan wasiat untuk apa Pak? Ahli waris. Kalau ahli waris pakainya faraid, ya, pakainya apa? Laki 2, perempuan 1. Tapi kalau nanti udah dibagi 2, kata laki-lakinya udah kita sebagai sama aja, nggak apa-apa juga. Tuh. Yang penting jalan yang benar, ya. Nah kalau waris ya faraid, ya. Anak kalau ada orang tua berapa, ada ibu berapa, kalau ada bapak berapa, ya. Nah, itu namanya waris. Ya, sekarang kita kalau mau bagi dari masih ada nggak apa-apa juga. Udah nama-namain. Itu, ya. Dan yang kagak boleh Pak, orang tua masih ada, kita yang ngatur-ngatur, itu kagak boleh. Ya. Begitu ya maksudnya. Sadarudin ada pertanyaan? Iya. Oh iya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang apa? Yang menipu. Kesenangan yang apa? Menipu.
Karena kata Nabi, orang yang namanya dunia, Pak, itu kalau dikasih satu lembah berisi emas, dia merasa cukup apa kurang? Pasti dia menginginkan lembah yang kedua. Udah punya dua, pasti pengen punya tiga. Kalau dia masih kekurangan, ya berarti dia tertipu. Yang tadinya dianggap kalau punya emas satu lembah itu bahagia, ternyata enggak. Gitu. Karena udah punya satu, pengen dua. Udah punya Agia, pengen punya Avanza. Habis punya Avanza, pengen punya Ras. Habis punya Ras, pengen punya Innova. Habis punya Innova, pengen punya, betul nggak begitu? Tuh, tipu kamu. Dipikir punya duit 1 miliar itu jadi pengusaha seneng, nggak taunya malah apa Pak? Stres. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita berserah kepada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita percaya bahwa segala sesuatu ini kita udah diatur. Bukti sampai sekarang kita hidup. Sampai sekarang kita masih bisa senang. Betul apa enggak? Yang bikin susah karena kita terlalu mikirin. Betul apa betul? Ya. Makanya kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu la khaufun alaihim, enggak ada rasa takut. Soal ke depan bagaimana, soal anak-anak bagaimana, enggak ada perasaan takut. Walahum yahzanun, dan dia tidak merasa dengan apa yang sudah terjadi. Ya, dulu duit gua habis bakal ginian, bakal gituan, coba kalau gua pakai bakal begini. Nah, karena terlalu mikirin masalah lalu. Nah, jadi tuh ya, jangan kejar kesenangan kamu akan tertipu. Kayak tadi tuh Pak, kita bikin rumah, meninggal. Itu, saya ada keluarga saya begitu Pak. Rumahnya ini anak pengen bahagian orang tua gitu maksudnya ya, dibikin 2 lantai Pak. Ya, udah selesai, meninggal ibunya. Belum nempatin, belum pindah ke rumah itu. Ya, jadi kalau kita mau bahagia yang sesungguhnya, senang yang sesungguhnya, ya, adalah kesenangan apa Pak? Kesenangan ruhani. Jadi rasa cukup, ya, rasa ridho, ya, itu yang akan mendatangkan kesenangan yang sejati. Gitu. Terakhir Pak Haji Kasimun mungkin ada pertanyaan? Cukup, ya. Pak Kaput ada? Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua, ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala hajat kita yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni dan keluarga kita dipelihara dari dunia sampai akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ibadatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.